Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Kak Mo, langsung saja biar gak pakai lama. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 1785 dari seorang ibu bernama R.A. Mangkarawati, asal Pacitan, dan ayahnya Gusti Raden Mas Suraja, yang kemudian naik tahta sebagai Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro bernama Bendara Raden Mas Mustahar saat lahir dan kemudian berganti nama menjadi Bendara Raden Mas Antawirya. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Bendara Raden Mas Antawirya diangkat sebagai pangeran setelah ayahnya naik tahta bernama Bendara Pangeran Harya Diponegara. Beranjak dewasa, Pangeran Diponegoro menolak keinginan ayahnya untuk menjadi raja. Alasannya sendiri adalah status ibunya bukan ibu ratu. Dia merasa tidak pantas untuk menyandang gelar tersebut. Pangeran Diponegoro mengurus urusan keraton ketika diangkat menjadi anggota perwalian mendampingi Sultan Harmongkubuwono kelima, 1822. Dia baru berusia 3 tahun saat itu. Karena usianya baru 3 tahun, pemerintahan sehari-hari keraton dikendalikan oleh Patih Danureja IV dan Residen Belanda dalam kehidupan sehari-hari. Pangeran Diponegoro adalah seorang lelaki yang sangat menyukai buah pinang, khususnya lintingan rokok Jawa, mengumpulkan emas, dan berkebun. Ia juga dikenal sebagai pria yang romantis. Setidaknya Pangeran Diponegoro pernah beberapa kali menikah dalam hidupnya. Sang pangeran pertama kali menikah dengan guru agama Raden Ayuretno Madubrongsto, putri kedua Kiai Gede Dadapan, saat berusia 27 tahun. Dilihat dari hasil pernikahannya tersebut, Diponegoro memiliki seorang putra bernama Putra Diponegoro II. Pada tanggal 27 Februari tahun 1807, Pangeran Diponegoro menikah lagi dengan putri Raden Tumenggung Natawijaya III. Penguasa Panola Jipang, Kesultanan Yogyakarta, bernama Raden Ajeng Supatmi, itu pun atas permintaan Sultan Hamengkubuwono III, Diponegoro bercerai 3 tahun setelah menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Pangeran Diponingrat. Pernikahan ketiga terjadi pada tahun 1808 dengan R.A. Retnadewati, putri Kiai di wilayah selatan Yogyakarta. Istri pertama dan ketiga sang pangeran, Madubrongsto dan Retnadewati, meninggal saat Diponegoro masih berada di Tegalrejo. Sang pangeran kemudian menikah lagi dengan Raden Ayu Citrawati pada tahun 1810. Putri Raden Tumenggung Rangga Parwira Sentika dengan salah satu selirnya. Namun, istrinya Raden Ayu Citrawati meninggal tak lama setelah melahirkan anaknya akibat kerusuhan di Madiun. Sang pangeran menikah untuk kelima kalinya pada tanggal 28 September tahun 1814 dengan Raden Ayu Maduretno. Putri Raden Rangga Prawiradirjo III dan Ratu Maduretna, putri Hamengkubuwono II. Pada Januari tahun 1828, sang pangeran menikah untuk ke-6 kalinya, Raden Ayu Retnoningrum, putri Pangeran Tengah atau Dipawiyana II. Kemudian yang ke-7 menikah dengan Raden Ayu Retnaningsih, putri penguasa Jipang Kepadangan, Raden Tumenggung Sumaprawira, dan yang ke-8 dengan R.A. Retnakumala, putri Kiai Guru Kasongan. Dari pernikahannya yang berkali-kali itu,
Pangeran Diponegoro memiliki 12 putra dan 5 putri, yang saat ini semuanya adalah keturunannya yang tinggal di berbagai belahan dunia. Antara lain Jawa, Madura, Sulawesi, Maluku, Australia, Serbia, Jerman, Belanda dan Arab Saudi. Perang Diponegoro atau Perang Jawa diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Pada salah satu sektor, patok-patok jalan yang dipasang orang-orang kepatihan melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Tindakan tersebut ditambah beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi. Hal tersebut membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga mencetuskan sikap perlawanan sang pangeran. Keputusan dan sikap Pangeran Diponegoro yang terang-terangan menentang Hindia Belanda kemudian mendapat dukungan dan simpati rakyat. Atas saran pamannya yakni GPH Mangkubumi, Diponegoro meninggalkan Tegalrejo dan mendirikan markasnya di Gua Selarong. Saat itu Diponegoro menyebut perlawanannya adalah Perang Sabil, perlawanan terhadap kaum kafir, semangat Perang Sabil, yang dikobarkan Diponegoro berdampak luas di wilayah Pacitan dan Keduh. Perang ini adalah perang jihad melawan Belanda dan pemberontak Jawa, Jawa murtad. Seorang Muslim yang taat, Diponegoro tidak puas dengan religiositas yang menurun di Keraton Yogyakarta di bawah pengaruh Belanda, yang mana aturan-aturan pro-Belanda yang dibuat istana, infiltrasi pihak Belanda di istana telah membuat Keraton Yogyakarta seperti rumah bordil. Pertarungan terbuka menggunakan infanteri, kavaleri, dan artileri, senjata dasar pertempuran garis depan sejak Perang Napoleon, terjadi dengan sengit di kedua sisi. Medan pertempuran berlangsung di puluhan kota dan desa di sekitar Jawa sangat sengit, sehingga jika tentara Belanda dapat menguasai daerah pada siang hari, kemudian pasukan pribumi merebut kembali daerah itu pada malam hari, dan begitu pun sebaliknya. Jalur logistik dibangun dari satu daerah ke daerah lain untuk mendukung kebutuhan perang lusinan. Pabrik mesiu dibangun di hutan dan di kaki bukit dan jurang. Produksi mesiu dan amunisi peluru berlanjut sepanjang perang. Para telik sandi atau agen intelijen dan kurir rahasia bekerja keras untuk menemukan dan mengirimkan informasi yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi perang. Informasi mengenai kekuatan musuh, jarak dan waktu, kondisi medan, dan curah hujan menjadi berita utama karena taktik dan strategi yang tepat hanya dapat dibangun melalui pengelolaan informasi. Serangan yang lebih besar oleh masyarakat adat pribumi selalu terjadi pada bulan-bulan musim penghujan. Ketika musim hujan tiba, Gubernur Belanda akan mengupayakan gencatan senjata dan negosiasi. Karena hujan tropis yang lebat menghalangi pergerakan pasukan mereka. Malaria, disentri dan sebagainya adalah musuh tak terlihat yang menggerogoti moral dan kebugaran jasmani, bahkan merenggut nyawa pasukannya. Ketika gencatan senjata terjadi, Belanda mengumpulkan pasukan mereka dan menggerakkan mata-mata dan provokator mereka di kota-kota sampai ke desa-desa, menghasut, memisahkan bahkan menindas anggota keluarga para pangeran dan pemimpin perjuangan rakyat yang berjuang di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Namun penduduk asli pribumi tidak gentar dan terus melawan Belanda.
Pada tahun 1827 Belanda menyerang Diponegoro dengan sistem benteng pertahanan, sehingga pasukan Diponegoro terjepit dan tersudutkan. Pada tahun 1829, Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan panglimanya, Ali Basah Sentot Prawirodirjo, menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret tahun 1830, Jenderal de Kock berhasil menangkap pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro mengumumkan kesiapannya untuk menyerah dengan syarat sisa pasukannya dibebaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya beliau di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Berakhirnya Perang Jawa menandai berakhirnya perlawanan para bangsawan Jawa. Perang Jawa merenggut banyak nyawa pemerintah Hindia, hingga 8.000 tentara Eropa, 7.000 penduduk setempat dan 200.000 orang Jawa. Medan perang-perang Diponegoro meliputi Yogyakarta, Kedu, Bagelan, Surakarta, dan beberapa daerah seperti Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban dan Surabaya. Setelah perang berakhir, penduduk Yogyakarta menyusut hingga setengahnya. Hingga pada akhirnya karena dianggap memberontak oleh sebagian orang, konon keturunan Diponegoro tidak lagi diperbolehkan masuk ke keraton. Hingga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan hormat memberikan amnesti kepada keturunan Diponegoro dengan mempertimbangkan semangat kebangsaan yang dimiliki Diponegoro saat itu. Kini anak cucu Diponegoro bisa leluasa masuk ke keraton, terutama untuk mengurus silsilahnya, tanpa takut diusir. Berikut ini adalah kata bijak Pangeran Diponegoro yang telah tercatat dalam dunia sejarah. Pahlawan-pahlawan di dalam tentara kami, satu dengan yang lainnya berselisih, dan kemudian yang gagah berani menyerah. Hidup dan mati ada dalam genggaman ilahi. Takdir adalah kepastian, tapi hidup harus tetap berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil akhir hanyalah syariat. Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya. Kalaupun harus menjumpai kematian, itu artinya mati syahid di jalan Tuhan. Aku adalah pejuang. Sebagai pejuang, tugasku adalah berjuang. Soal kalah atau menang, itu bukan urusanku, karena tugasku adalah berjuang. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau suka dengan kontennya like aja sih gratis ini.